Oke, pada video kali ini kita bahas yang ringan-ringan ya. Kita bahas untuk bagaimana cara berbelanja di aplikasi Shopee. Nah, bagi teman-teman yang mungkin masih bingung untuk menggunakan aplikasi Shopee untuk berbelanja kebutuhan Ramadan misalkan ya, ataupun kebutuhan Lebaran. Nah, mungkin video ini menjadi salah satu video yang tepat nih bagi teman-teman karena kita akan coba praktekkan bagaimana cara berbelanja di aplikasi Shopee. Nah, untuk pembahasan kita ini nanti selain kita membahas tentang bagaimana cara check out ataupun berbelanja di aplikasi Shopee, kita bahas mulai dari awal ya, mulai dari cara menentukan produk tuh, cara memilih produk, tips-tipsnya seperti apa. Setelah itu baru kita check out ataupun kita pilih pesanannya seperti itu ya. Setelah kita masuk di halaman pesanannya, kita bahas juga bagaimana cara memasukkan vouchernya, bagaimana cara mengklaim sebuah vouchernya. Nah, itu nanti akan kita bahas sampai dengan metode pembayarannya dan sampai dengan barang itu siap dikirim oleh penjualnya ya. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita buka aplikasi Shopee kita. Nah, setelah kita membuka aplikasi Shopee kita, lalu selanjutnya untuk mencari produk yang ingin kita beli, kalian bisa klik saja pada bagian atas pada kolom pencarian ya. Kalian perhatikan ini, tinggal kalian klik saja. Nah, di bagian ini kalian bisa ketikkan produk apa yang ingin kalian cari ataupun yang ingin kalian beli. Misalkan nih, saya mau cari untuk alat putar 360 derajat. Nah, misalkan seperti ini ya. Lalu di bagian bawahnya akan muncul beberapa rekomendasi sesuai dengan keyword yang kalian masukkan tadi. Misalkan saya mencari ini ya, alat putar 360 derajat. Nah, maka akan muncul di bagian bawahnya beberapa produk, beberapa seller yang bisa kita pilih. Nah, untuk menentukan produk mana yang seharusnya kita check out, yang pertama, tips yang bisa kalian lakukan adalah kalian pilih untuk sellernya itu yang sudah terpercaya, yaitu misalkan sudah star seller, lalu penjualannya juga sudah banyak, lalu penilaian dari produknya pun juga cukup tinggi. Jangan sampai teman-teman membeli sebuah produk, misalkan nih selisih harganya hanya sebatas 1.000-2.000, lebih murah misalkan, tetapi sellernya ini penjualannya masih sedikit, di bawah 5 misalkan. Apalagi jika penjualannya ratingnya itu buruk, ya tentunya teman-teman jangan memilih seller yang seperti itu ya. Nah, contohnya saya ingin membeli, saya pilih-pilih dulu ya. Misalkan saya mau ambil yang ini. Nah, tinggal kita klik. Nah, untuk yang pertama kita cek untuk sellernya ini sudah terpercaya ataupun belum ya. Nah, kita cek pada bagian ini. Nah, ini sudah Star Plus ya, yang artinya adalah sellernya ini ya bisa dibilang cukup terpercaya ya, karena dia sudah berjualan di Shopee yang pertama cukup lama dan penjualannya pun juga cukup banyak. Nah, kita cek untuk penjualan produk ini itu sudah berapa banyak terjual. Kalian bisa lihat pada bagian ini, di sini tertulis 2000 plus terjual, yang artinya cukup banyak orang juga yang berbelanja di toko ini ya. Lalu selanjutnya yang nomor 3 adalah kita cek untuk ratingnya. Nah, ratingnya pada bagian ini. Di sini ratingnya cukup bagus ya, yaitu 4,9. Penilaian produknya sekitar 715 produk. Nah, di bagian penilaian ataupun reviewnya ini, kalian bisa cek lagi tuh untuk real pick-nya bagaimana. Lalu untuk pengalaman ataupun komentar dari pembeli-pembeli sebelumnya itu positif ataupun tidak. Nah, kalian coba cek, kalian coba baca supaya ketika kalian nanti beli itu tidak merasa kecewa ya dengan produknya. Misalkan untuk yang pertama nih, kualitas gambar tajam dan jernih, ukuran produk pas dan sesuai dan lain sebagainya. Ataupun yang kedua, paket pemesanan sudah sampai sesuai harapan. Nah, ini kan kalau seumpama sudah seperti ini berarti ya hampir bisa dipastikan untuk produk di seller ini yaitu cukup bisa dipercaya ya. Nah, jika teman-teman sudah mendapatkan produk dengan seller yang cukup terpercaya seperti ini, selanjutnya kalian bisa coba bandingkan harga dengan produk yang sama. Jadi kalian bisa keluar lagi, lalu kalian cari-cari produk yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman, yang mungkin harganya lebih terjangkau. Nah, itu bisa saja kalian lakukan ya. Nah, jika kalian misalkan sudah pas ataupun sudah klik dengan produk ini tadi, tinggal kita klik. Nah, untuk proses selanjutnya yaitu kalian bisa klik pada bagian pojok kanan bawah, beli ataupun pesan dengan voucher ini ya. Nah, ini jika kalian klik maka akan muncul beberapa pilihan sesuai dengan toko masing-masing. Nah, sekali lagi saya ingatkan untuk pilihan varian seperti ini itu setiap produk yang kalian pilih, setiap akun itu memungkinkan isinya berbeda-beda ya, sesuai dengan seller, sesuai dengan produk. Tidak harus seperti ini.
Jadi kalau kalian nanti menemukan sebuah produk tertentu, produk lain, lalu variannya tidak sesuai dengan yang ada di kamera ataupun yang ada di video, teman-teman tidak usah bingung karena itu sesuatu yang lumrah ya. Karena setiap produk, setiap seller itu pasti variannya akan berbeda-beda ataupun bervariasi. Nah, ini adalah salah satu opsi yang bisa kita lakukan jika kita ingin check out ataupun melakukan pesanan ya. Nah, sebetulnya juga masih ada opsi bagaimana cara kita untuk melakukan pesanan dengan cara yang lain. Ini kita close dulu. Nah, coba kalian perhatikan pada bagian ini. Di sini ada bagian keranjang ya. Nah, di bagian keranjang ini perbedaannya dengan di bagian kanannya tadi. Jika kita ingin membeli satu produk saja, ya kita bisa klik pada bagian pojok kanan tadi ya. Tetapi jika teman-teman ingin membeli produknya itu lebih dari satu dan ingin menyimpannya di keranjang terlebih dahulu, kalian bisa menggunakan opsi yang gambar keranjang ini. Contohnya, tinggal kita klik. Misalkan kita pertama beli yang varian yang paling atas ini. Lalu jumlahnya kita sesuaikan, misalkan satu saja ya. Nah, jika sudah seperti ini, tinggal kita klik saja masukkan keranjang. Maka akan otomatis produk itu tadi akan masuk di keranjang teman-teman. Keranjangnya di mana? Keranjangnya ada di bagian pojok kanan atas. Nah, selanjutnya kita klik lagi pada bagian keranjang. Kita beli lagi produk selanjutnya. Misalkan kita beli yang white mirror plus remote ini ya. Lalu jumlahnya kalian sesuaikan, lalu kalian bisa klik saja pada bagian masukkan keranjang lagi. Nah, maka kan otomatis dua produk yang kalian masukkan tadi sudah masuk di keranjang teman-teman. Bagaimana cara ceknya? Ya, kalian bisa klik pada bagian keranjang di pojok kanan atas. Di bagian ini tinggal kalian klik, maka akan muncul produk yang telah kalian pilih tadi ya. Di sini ada nama sellernya, lalu di bagian bawahnya ada detail dari produk yang kalian pilih. Di sini ada yang warna black mirror, lalu ada yang white mirror, sesuai dengan yang kita pilih tadi ya. Nah, jika sudah seperti ini, untuk cara checkoutnya tinggal kita klik saja ataupun kita centang seperti ini ya. Nah, jika sudah seperti ini, tinggal kita klik saja pada bagian checkout, pada bagian pojok kanan. Nah, maka kan muncul halaman seperti ini. Nah, kita coba kembali lagi dulu ya. Kita coba praktekkan yang menggunakan beli dengan voucher pada bagian pojok kanan bawah. Ini tinggal kita klik saja. Nah, ini misalkan kita hanya beli satu ya, kalau menggunakan cara yang ini. Tinggal kita klik. Nah, maka akan muncul halaman seperti ini. Sama persis dengan yang tadi ya. Hanya perbedaannya, jika teman-teman ingin membelinya lebih dari satu barang, kalian bisa menggunakan fitur ataupun gambar keranjang tadi. Tetapi bagi teman-teman yang ingin membeli hanya satu barang, ya teman-teman bisa menggunakan fitur ataupun tab pada bagian pojok kanan bawah tadi ya. Oke, sebelum saya lebih lanjut untuk membahas tentang isi dari halaman checkout ini, saya ingin sedikit membahas kembali lagi ke halaman ini tadi ya. Nah, coba kalian perhatikan pada bagian pojok kiri bawah. Di sini ada fitur chat yang bisa kalian gunakan untuk bertanya tentang produk yang ingin kalian beli kepada seller ya tentunya. Nah, ini bisa kita klik. Nah, maka akan otomatis kita dibawa ke halaman chat dengan seller produk itu tadi ya. Misalkan nih teman-teman ingin menanyakan stok dari produk tersebut, apakah masih ada ataupun tidak. Nah, selanjutnya mungkin ada bagian dari deskripsi yang masih belum jelas, lalu kalian ingin menanyakan ke sellernya, ya kalian bisa menggunakan fitur ini ya. Oh ya, tadi kita juga belum membahas masalah deskripsi produk ya. Setelah ini coba kita bahas. Nah, untuk fungsi dari fitur chat ini seperti itu ya, kalian bisa gunakan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, selanjutnya nih, sebelum kita ke halaman checkout tadi, jika teman-teman sudah merasa pas dengan produk yang kalian pilih ini, lalu selanjutnya bagi teman-teman yang ingin lebih jauh ataupun lebih detail tahu tentang informasi dari produk ini, kalian bisa cek di bagian deskripsi ya. Caranya itu kalian scroll ke bagian bawah, lalu kalian perhatikan pada bagian ini. Di sini akan ada spesifikasi dan deskripsi dari produk yang ada di atas. Lalu kita klik pada bagian selengkapnya, kalian bisa baca tuh. Nah, biasanya di sini nih yang teman-teman pengguna Shopee pemula begitu ya, males untuk membaca, sehingga ketika nanti kalian check out ternyata barangnya tidak sesuai dengan ekspektasi kalian, padahal sudah dijelaskan di bagian deskripsi oleh sellernya. Nah, itu nanti akan menjadikan sebuah miskomunikasi ya. Maka dari itu di bagian deskripsi ini perlu kalian baca supaya kalian paham betul produk yang kalian beli itu seperti apa. Contohnya di sini original 100%, garansi 1 bulan. Lalu notnya varian repack, dan lain sebagainya, ini bisa kalian baca secara mandiri ya. Nah, biasanya pada bagian deskripsi ini yang cukup krusial bagi teman-teman yang membeli produk sebuah fashion begitu ya. Itu tentang size chart. Jadi ukuran S, M, L, XL-nya itu panjang
dadanya berapa, lalu tinggi badannya itu berapa. Nah, itu biasanya cukup pengaruh ya. Karena setiap produk ataupun setiap seller itu memungkinkan size chartnya itu berbeda. Penting bagi teman-teman untuk membaca di bagian deskripsi ini. Nah, setelah teman-teman sudah merasa pas begitu ya dengan produk yang kalian pilih, barulah kalian bisa klik pada bagian beli dengan voucher. Nah, selanjutnya kita bahas di halaman checkout ini ya. Pada bagian atas sendiri, di sini ada alamat teman-teman. Kalian bisa memasukkan alamat pengiriman yang bisa dilakukan dari seller ataupun dari penjual ke alamat teman-teman. Kalian masukkan sedetail mungkin ya. Mulai dari nama penerimanya, nomor penerimanya, lalu alamat lengkap teman-teman, supaya mempermudahkan kurir untuk menemukan alamat teman-teman. Lalu di bagian bawahnya di sini ada rincian dari produk teman-teman yang kalian check out tadi ya. Nah, selanjutnya di bagian bawahnya di sini ada voucher toko. Nah, ini biasanya setiap toko ada yang menggunakan atau memberikan voucher, ada juga yang tidak. Ini tentatif saja ya. Kalau ada ya tinggal kalian centang saja seperti ini, kalian klaim, lalu kalian centang seperti pada bagian yang atas ini ya, maka teman-teman akan mendapatkan vouchernya. Nah, selanjutnya pesan untuk penjual. Nah, ini mungkin kalian bisa meninggalkan note untuk pesanan kalian. Misalkan jangan lupa untuk produknya yaitu berwarna hijau. Misalkan seperti itu ya. Nah, lalu selanjutnya yaitu opsi pengiriman. Nah, jika kalian klik opsi pengirimannya itu biasanya kalau lokasinya itu di luar kota itu ada sekitar 2 opsi yang bisa kita pilih ya. Yang pertama yaitu dengan reguler, lalu yang kedua adalah hemat kargo. Nah, kalau dua-duanya gratis ongkir seperti ini, ya kalau saran saya sih kalian bisa menggunakan yang reguler saja ya. Biasanya lebih cepat daripada hemat kargo. Nah, bisa jadi bagi teman-teman yang membeli produknya itu masih satu wilayah begitu ya. Nah, kalian bisa menggunakan salah satu opsi. Di sini ada pengiriman instan, lalu instan prioritas, someday, dan instan car. Nah, ini bisa kita pilih jika sellernya itu masih satu wilayah dengan kita. Kalau seumpama sellernya itu di luar kota, ya kita hanya bisa memilih reguler dan hemat kargo saja ya. Nah, selanjutnya jika kita sudah memilih di reguler ini, kita juga bisa memilih ekspedisi apa yang akan kita gunakan. Pilihannya yaitu pada bagian pilihan kurir. Nah, jika sudah seperti ini, kalian klik konfirmasi lagi, lalu kita bahas untuk di bagian bawahnya lagi ya. Di bagian bawahnya di sini ada voucher. Nah, ini yang penting ya, dan jangan sampai terlewat. Siapa tahu di akun teman-teman itu ada voucher yang bisa kalian manfaatkan sehingga produk yang kalian beli itu bisa jauh lebih murah. Nah, vouchernya ini bisa teman-teman klik nih. Nah, maka kan muncul beberapa voucher seperti ini. Nah, untuk vouchernya ini sekali lagi saya ingatkan bahwa setiap akun itu memungkinkan berbeda ya. Jadi teman-teman jangan terpatok di video ada beberapa voucher gratis ongkir nih. Gratis ongkirnya ada beberapa ya. Lalu untuk diskon dan cashbacknya juga ada beberapa voucher yang bisa saya manfaatkan. Bisa jadi di akun teman-teman vouchernya itu berbeda ataupun tidak sama seperti ini ya. Itu memungkinkan saja terjadi. Jika memang ada voucher yang bisa kalian manfaatkan, ya tinggal kalian centang-centang saja seperti ini ya, supaya kalian bisa mendapatkan diskon ataupun gratis ongkir. Jika sudah kalian pilih vouchernya, tinggal kalian klik saja pada bagian bawah yaitu oke. Nah, selanjutnya yaitu di bagian metode pembayaran. Nah, untuk metode pembayaran ini sama seperti voucher tadi ya. Setiap akun memungkinkan berbeda. Contohnya nih, di sini jika kita klik metode pembayarannya, saya bisa menggunakan beberapa metode pembayaran. Yang pertama yaitu SPayLater. Lalu yang kedua yaitu menggunakan SeaBank, COD, Transfer Bank, kartu kredit, QRIS, bayar tunai, BRI, BCA, dan sebagainya. Nah, bisa jadi di akun teman-teman untuk SPayLater-nya belum ada. Itu memungkinkan ya, karena mungkin kalian belum mengajukan metode pembayaran SPayLater ataupun SPayLater-nya masih belum aktif. Maka dari itu SPayLater-nya ya tidak bisa digunakan. Lalu yang kedua adalah di SeaBank. Misalkan kalian juga belum daftar di bank digital SeaBank, ya maka metode pembayarannya tidak akan muncul SeaBank seperti ini ya. Nah, yang terpenting adalah muncul apapun metode pembayarannya, kalian sesuaikan dengan kemampuan kalian untuk membayarnya. Misalkan membayar di Indomaret, ya kalian pilih membayar di Indomaret ya. Nah, seperti itu ya. Misalkan ini saya pilih untuk menggunakan SPayLater. Nah, lalu di bagian bawahnya ada rincian pembayaran. Nah, di rincian pembayaran ini bisa kalian cek tuh untuk harga dari pesanan kalian berapa, subtotal pengirimannya berapa, biaya layanannya berapa, total diskon pengirimannya berapa, voucher diskonnya berapa, sampai dengan total pembayaran yang harus kalian keluarkan itu berapa. Di sini sudah lengkap ya. Nah, jika sudah seperti ini, tinggal kalian klik saja pada bagian pojok kanan bawah yaitu buat pesan.
Nah, jika nanti kalian sudah berhasil membuat pesan dan pembayarannya sudah berhasil begitu ya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kalian perhatikan pada bagian pesanan saya, di sini ada fitur yang pertama ada belum bayar. Itu jika kalian sudah check out ataupun sudah pesan tetapi belum membayar. Misalkan masih harus membayar di Indomaret. Nah, itu biasanya akan muncul ataupun masuk pada bagian tab belum bayar. Tetapi bagi teman-teman yang sudah membayarnya, akan masuk di bagian dikemas ini ya. Nah, jika di fitur dikemas ini berarti kita sudah membeli produknya dan kita sudah membayarnya. Nah, selanjutnya jika kita klik, kita bisa mengecek tuh untuk seller itu sudah mengatur pengiriman atau belum. Ngeceknya di mana? Ngeceknya adalah di bagian ini. Nah, di sini sudah tertulis ya, pengirim telah mengatur pengiriman. Berarti artinya adalah seller sudah merespon pembelian kita ya. Nah, biasanya jika kita baru saja check out untuk tulisan seperti ini tadi, itu biasanya belum muncul. Kalau belum muncul, ya berarti seller tersebut masih belum mengatur pengiriman untuk produk kita ya. Nah, jika sudah berhasil dikemas seperti ini, lalu produk kita sudah diterima di ekspedisi, selanjutnya produk akan masuk ke bagian dikirim. Nah, di bagian ini ya. Nah, di bagian ini kita juga bisa cross check tuh untuk produk kita itu sudah sampai mana. Nah, kalian perhatikan pada bagian bawah. Misalkan produk yang pertama ya, estimasi tibanya di sini 18 Februari sampai dengan 19 Februari dan kita bisa klik pada bagian ini, kita bisa cek produk kita itu sudah sampai mana. Nah, ini tertulis bahwa produk saya sudah di wilayah Surabaya ya. Di hari ini jam 11.52. Seperti itu ya. Untuk riwayatnya pun kalian bisa baca di bagian bawahnya untuk produk kalian itu sampai mana saja. Nah, setelah itu jika produk teman-teman sudah kalian dapatkan atau sudah kalian terima, maka produk teman-teman akan masuk ke bagian tab selesai seperti ini. Nah, di bagian ini berarti produknya adalah sudah berhasil dikirim ya. Nah, seperti itu ya untuk bagaimana cara berbelanja di aplikasi Shopee. Secara singkatnya kurang lebih seperti itu. Lambat laun bagi teman-teman yang masih bingung untuk berbelanja di Shopee, tentunya semakin kalian sering melakukan pembelanjaan, maka akan juga semakin luas ya, atau semakin lancar melakukan pembelian produk di aplikasi Shopee. Semakin kalian lancar dan semakin kalian sering melakukan pembelian, tentunya teman-teman nanti akan mulai bisa menyaring sendiri tuh bagaimana cara mencari produknya, bagaimana cara untuk bisa mendapatkan vouchernya dan lain sebagainya. Nah, semoga pada video kali ini bisa memberikan informasi yang cukup ya bagi rekan-rekan. Terima kasih sudah nonton. See you next video.